Hai hai hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang di Indahnya Belajar Akuntansi. Oke, kita masuk ke tutorial yang terakhir, yaitu yang ke-6 ya. Bahwa kemarin Butia ulangi lagi untuk langkah-langkah menjalankan MIOP ya. Untuk tutorial yang pertama kemarin kita sudah membuat data perusahaan dan membuat data account. Kemudian yang untuk tutorial yang kedua itu ya adalah mengolah MIOP serta memasukkan neraca saldo awal. Di tutorial ketiga kemarin kita juga sudah membuat data konsumen dan supplier, kemudian membuat data karyawan. Di tutorial keempat kita membuat data persediaan dan memasukkan jurnal transaksi. Di tutorial kelima kita membuat yang namanya modul pembelian gitu ya. Dan di tutorial keenam kita membuat yang namanya mengolah modul penjualan. Oke, kita masuk ke tutorial terakhir ya, tutorial yang ke-6 tentang penjualan. Jadi nanti Butia akan memberikan tutorial tentang bagaimana memasukkan transaksi penjualan kredit dan penjualan tunai. Sebenarnya ini basicnya hampir sama ketika kita membuat pembelian kemarin ya. Kalau pembelian kemarin juga ada pembelian tunai maupun kredit. Di penjualan ini juga sama nanti ya, penjualan tunai maupun penjualan kredit ya. Basicnya nanti juga akan sama. Oke, kita awali dulu dengan penjualan secara kredit gitu ya. Kalian bisa membuka di halaman 51 ya. Kalian bisa membukanya di halaman 51. Ya. Di sini ya transaksi ada tanggal 4 Januari ya. Dijual kepada toko Permata barang dagangan dengan nomor faktur 001 ya. 2 lemari harganya 1,1 juta, 3 meja kerja 750.000 per itemnya gitu ya. Kemudian di tanggal 15 Januari dijual juga kepada CV Mentari barang dagangan 3 meja kerja per unitnya 750.000 dan 3 kursi kerja per unitnya adalah 350.000 ya. Dari transaksi ini maka kita bisa langsung memasukkan ke aplikasi MIOP ya. Untuk penjualan secara kredit ya itu sama dengan yang pembelian secara kredit kemarin. Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah cara langsung dan yang kedua adalah cara tidak langsung. Ya, untuk cara langsung ya, untuk cara langsung berarti kalau cara langsung ini adalah perusahaan ya, perusahaan itu langsung menjual barang, langsung mendapatkan order dan langsung mengirim barang. Jadi transaksinya itu tanpa melalui pencatatan, tanpa melalui pemesanan dan lain-lain. Jadi ketika ada konsumen mau beli ya langsung dijual barang itu ya, jadi langsung. Maka kalau langsung caranya adalah klik comment center, kemudian klik sales, kemudian klik enter invoice. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini maka kalian cek lagi di layout ya. Ingat, layout ini benar-benar harus kalian perhatikan ya. Di layout kalian harus pilih yang item karena ini adalah ada keterkaitan dengan produk. Klik item, kemudian klik OK. Nah, tampilannya akan berbeda ya, akan berubah ya. Setelah muncul seperti ini, kalian langsung bisa memasukkan data transaksi ya. Ini tadi cara langsung ya, ini cara langsung penjualan kredit secara langsung. Customernya di sini adalah misal di situ toko Permata. Klik toko Permata, kemudian di use customer. Nah, setelah muncul seperti ini maka untuk invoice numbernya ya, invoice numbernya abaikan saja karena ini adalah ada keterkaitan dengan transaksi penjualan yang keberapa yang perusahaan sudah lakukan gitu ya. Jadi ini akan nomornya secara automatically akan akan berurutan. Kemudian untuk date-nya, tanggalnya itu adalah tanggal 4 Januari ya 2020. Kemudian kita tab ya, itu faktur sale-nya ada di situ nomor 001. Kemudian kita enter lagi, kita tab lagi. Ship-nya di sini ada 2 ya. Jadi perusahaan menjual 2 lemari. Back ordernya tidak perlu diisi. Ingat, back order jangan sampai diisi karena ini ada keterkaitan dengan retur gitu ya. Jangan diisi. Di sini membeli atau menjual lemari ya, klik lemari kemudian di use item. Nah,
Kemudian harganya berapa di sini? Harganya adalah 1.100.000 ya. Kemudian totalnya ini automatically akan berubah otomatis ya, jobnya kosongkan aja, PPN-nya teksnya kita ketik PPN. Kemudian selain lemari juga membeli meja kerja sebanyak 3 misal ya, 3 ya, back order kosongin aja, membeli meja kerja, klik meja kerja, use item. Harganya berapa di situ? 750.000. Nah, caranya seperti itu untuk yang tanggal 4 penjualan kepada toko permata ya. Kalau sudah seperti ini, karena ini adalah pembelian kredit atau penjualan kredit secara langsung, maka langsung di record saja, karena ini langsung penjualan kredit langsung di record saja, selesai ya, selesai. Untuk mengetahui hasilnya sama nih caranya, klik comment center, klik sales, kemudian klik sales register ya. Tadi kalian bisa cek di sini satu persatu, hold-nya kosong. Ingat ya, tanggalnya ini harus dibuat tanggal 1 Januari. Ingat, dibuat tanggal 1 Januari. Ordernya pun juga kosong, open invoice. Nah, di sini ada keterangan open invoice sejumlah barang yang sudah kita catat tadi. Untuk mengetahui detailnya, ingat kalian klik tanda anak panah di depan ini, klik. Nah, muncul di sini. Kalau kalian ingin merubah apapun itu, silakan klik di sini. Ya, Bu Tio, ini salah Bu Tio, tadi saya masukkannya bukan toko permata, harusnya ke toko apa gitu, misal toko X misalnya. Kalian ingin mendelete ini, ya silakan kalian klik di sini, edit, delete sale. Nah, sudah tidak ada lagi penjualan ke toko permata karena salah, misal kalian seperti itu ya. Jadi untuk penjualan secara kredit dengan metode langsung, caranya langsung seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah penjualan kredit secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung ya caranya berarti sama seperti yang pembelian kredit kemarin ya. Berarti ada permintaan dulu dari pembeli gitu ya. Kemudian ada order dulu dari pembeli. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan mengirim barang. Kemudian mencatat adanya piutang. Ya, jadi ada cara-caranya seperti itu kalau yang tidak langsung. Jadi nanti tergantung dari soal yang Bu Tio kasih gitu ya, besok kalau pas UTS gitu ya. Nah, caranya gimana Bu Tio untuk yang penjualan secara tidak langsung ya? Kalian bisa langsung aja klik comment center, kemudian klik sales, kemudian di enter invoice. Ya, ingat ini harus dicek dulu di layoutnya apakah sudah item atau belum. Oh sudah, langsung di OK aja kalau sudah. Karena ini adalah tidak langsung, misal kita mendapatkan permintaan pembelian gitu ya, permintaan pembelian dari pihak konsumen, misal konsumen memberikan catatan ke kita, belum order nih tapi baru memberikan quote saja, catatan saja ke kita bahwa ingin pesen barang misalnya, atau mungkin perusahaan konsumen ingin membeli barang ke kita, hanya quote saja, hanya mencatat saja, belum deal-dealan ordernya misalnya. Kalian bisa klik di sini quote. Nah, kemudian PT-nya kita cari nih. Carinya misal di sini adalah toko permata. Use customer. Nah. Ya. Kemudian tanggalnya kita cari di sini 4 Januari. Oh, sudah betul 4 Januari. Customer PO-nya adalah 001. Kemudian kita tap lagi, ship-nya berapa? 2. Ya, 2 lemari. Itemnya adalah lemari, kemudian kita klik use item. Harganya adalah 1.100.000 gitu ya. Kemudian totalnya automatically, teksnya juga automatically. Kemudian kita beli 3 meja kerja gitu ya. 3 meja kerja, pakai tab terus ini ya untuk mengisi ini ya. Harganya adalah 750.000 gitu ya. Automatically harganya akan betul. Kalau sudah semua seperti ini, langsung kalian save quote.
Save kalau sudah betul semua, angka-angkanya, harga-harganya sudah betul semua, langsung save quote. Ya. Tiba-tiba dari pihak konsumen itu langsung mengorder. Jadi ketika mereka hanya informal mengatakan pengen beli gitu ya, kemudian mereka membuat surat order ke kita menerima surat order. Kalau quote itu hanya informasi-informasi informal gitu ya. Kalau order berarti perusahaan konsumen itu sudah mengeluarkan surat order gitu ya. Kalau sudah mengeluarkan surat order dan sudah kita terima, maka quote-nya ini kita ganti order. Customernya tadi adalah toko permata. Kalau muncul seperti ini, ingat, langsung di cancel, jangan di use sale, ingat, jangan di use sale tapi di cancel. Nah, date-nya adalah tanggal 4 Januari sudah betul gitu ya. Kemudian faktur sale-nya adalah 001 gitu ya, samakan aja. Kemudian 2 lemari gitu ya, kita klik lemari, harganya pun juga sama, kita sesuaikan 1.100.000 gitu ya. Oke, lagi jual lagi 3 meja kerja ya. Jadi toko permata ini order 3 meja kerja juga ya. Nah, seperti ini. Harganya 750.000 ya. Kalau sudah betul semua, langsung kita record. Nah, sekarang langkah yang terakhir adalah perusahaan mengirimkan barang dan mencatat adanya piutang, karena ini adalah secara kredit. Berarti setelah order kita klik yang invoice. Ini sama dengan cara yang langsung tadi. Cari di sini customernya toko permata. Ingat, kalau ada seperti ini maka kita cancel. Customer PO-nya adalah 001. Tap lagi, shipnya berapa di situ 2 ya. Back order, ingat back order kosongin aja ya. Kita jual lemari gitu ya. Kemudian di sini harganya 1.100.000 gitu ya. Harganya sudah betul ya. Di tanggal 4 juga itu ada beli 3 meja kerja. Nah, gitu ya. Harganya 750.000. Nah, seperti itu untuk invoice-nya. Jadi kalau ingin mencatat piutang ya, transaksinya adalah seperti ini aja ya. Kalau sudah betul semua, langsung kita record. Nah, untuk mengetahui hasil yang sudah kita buat tadi gitu ya, maka ya berikutnya adalah kita bisa klik di comment center, kemudian kita klik sales. Kita ingin mengecek rekapitulasi ya di sales register gitu ya. Kita catat satu persatu. Quote-nya sudah masuk di sini. Kalau pengen tahu detailnya ya dari sini, diklik tanda panah ini. Oh iya, quote-nya ini. Oke. Kemudian ordernya kita cek apakah sudah benar apa belum. Oh ini, kalau ada yang salah silakan kalian bisa perbaiki di situ. Ya. Kemudian ada open invoice. Ya. Kalau ini return and credit, ini ada keterkaitan dengan retur barang kayak gitu ya. Nah, kalau sudah semua di sini ya, kita klik close. Nah, jadi penjualan secara kredit seperti itu. Tuh ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Oke ya. Jadi dilanjutkan untuk yang misal yang transaksi toko permata itu, misal kita menerima pembayaran ya. Jadi dari transaksi kredit tadi ya, dari toko permata, misal toko permata ingin membayar hutangnya ke kita ya, berarti nanti piutang toko permata akan berkurang ya. Misal kalau ada pembayaran dari toko permata ke kita atau dari konsumen ke kita, maka langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah yang pertama, kalian klik comment center, kemudian klik sales, kemudian klik receive payment ya, karena kita menerima pembayaran. Ya. Di sini customer, kita cari customernya. Customernya adalah toko permata. Ya, karena yang akan membayar ke kita adalah toko permata, use customer. Lah, kemudian kita
pengen tahu yang mau dibayar toko permata itu ya atas penjualan yang mana, itu ya, atas penjualan perusahaan yang mana. Nah, misal di sini ada dua gitu ya. Yang pertama di sini ada 7.600.000 gitu ya. 7.600.000 itu yang balance yang kemarin di neraca saldo itu. Kemudian yang kedua adalah yang sudah perusahaan lakukan penjualan yang terbaru yang tanggal 4 Januari tadi. Misalnya yang pengen dibeli adalah yang tanggal 4 Januari yang pengen dibayar gitu ya. Totalnya misal 4.227.500 karena ada diskon ya gitu ya. Misal langsung aja yang mau dibayar berapa, misal yang pembelian atas transaksi tanggal 4 Januari misalnya, berarti totalnya adalah 4.227.500 sesuaikan dengan utang yang ada di sini tanggal 4 Januari yang open ya. Kalau sudah tanggalnya misal kita buat bayarnya, misal kita buat tanggal 15 misal 2020 misal ya, seperti ini. Maka gitu ya, maka kalian bisa tap gitu ya, tap. Nah, kalian bisa tap gitu ya. Lah kemudian gitu ya, kalian bisa langsung klik di applied amount di sini. Oke. Setelah semua selesai, maka out of balance-nya adalah 0. Jadi untuk transaksi tanggal 4 Januari sudah dibayar 4.227.500 gitu ya. Maka out of balance-nya adalah 0. Kalau masih ada sisa berarti masih ada piutang. Ya, seperti itu caranya. Kalau sudah selesai, maka klik record. Selesai. Ya, jadi untuk pembayaran atas transaksi penjualan secara kredit itu caranya yang sudah Bu Tio sampaikan tadi. Jadi cukup mudah ya, seperti itu. Kita lanjutkan, misal ada penjualan secara tunai. Kalau ada penjualan secara tunai, ya itu lebih mudah lagi. Kalau penjualan secara tunai, kalian bisa buka di halaman 52 ya, 52. Di situ ada penjualan secara tunai tanggal 19 Januari kepada toko Melati gitu ya, kepada toko Melati 2 spring bed dan 2 sofa. Kalian bisa langsung masukkan di comment center, kemudian di sales, lalu di enter invoice. Kalau ini tunai berarti kalian langsung masukkan di invoice ya, langsung di invoice karena ini langsung tunai, berarti invoice saja. Kepada siapa ini? Kepada toko Melati. Di sini toko Melati tidak ada. Kalau tidak ada maka kalian klik new. Ya. Di sini kalian tulis toko Melati. Kemudian enter. ID-nya ini kalian bisa bisa masukkan kode apapun itu, misal cash penjualan misalnya strip 01 misal. Jadi card ID ini terserah kalian ingin memberikan ID nomor berapa gitu ya. Kalau memang di soal tidak ada, maka silakan kalian membuat card ID sendiri gitu. Yang penting kalian nanti bisa membuat mengingat kalian bahwa untuk cash penjualan berarti digunakan untuk mencatat ID perusahaan-perusahaan yang melakukan pembelian secara tunai ke kita ya. Misal toko Melati ini alamatnya di Jalan Intan misal, Jalan Intan. Dah, misal seperti ini. City-nya misal Jakarta. State-nya misal kita buat INA karena Indonesia ya. Country-nya berarti Indonesia. Kalau sudah, langsung kita klik OK. Nah, di sini berarti kita ulang lagi customernya, namanya toko Melati. Klik use customer. Nah, muncul seperti ini. Date-nya adalah dibuat tanggal 19 Januari 2020. Customer PO-nya karena ini nggak ada informasi jadi kosongin saja. Tap lagi ya. Shipnya itu 2 ya, 2 spring bed itu ya. Item number-nya berarti di sini karena nggak ada spring bed, maka kita klik new di sini. Ya, item numbernya misal kita buat 11 gitu ya. Namanya spring bed. Ya, kemudian kita klik masing-masing di sini.
ya. Di sini harga pokok barang dagangan, penjualan persediaan barang dagangan, lalu kemudian klik OK gitu ya. Kita tap lagi, belinya adalah spring bed ya, dari toko Melati gitu ya. Harganya berapa di situ? 2 juta gitu ya. Kemudian diskonnya di sini tidak menunjukkan diskon, kosongin saja berarti. Kemudian kita lanjutkan ke penjualan yang kedua, yaitu 2 sofa. Sofanya ada nggak di sini? Kalau nggak ada berarti klik new. Kalau sudah ada silahkan kalian langsung klik. Kalau belum ada berarti kalian klik new gitu ya. Misal nomor 12. Ya, jadi item number ini adalah nomor urut item yang menjadi klasifikasi jenis barang yang ada di perusahaan gitu ya. Namanya adalah sofa. Nah, kita klik di sini, sama caranya. Nah, kalau sudah seperti ini maka klik OK. Ya, kemudian harganya ya, tap lagi gitu ya. Namanya tadi adalah sofa. Use item. Harganya tadi adalah 2.200.000 ya, total amount-nya sudah betul. Kalau sudah seperti ini karena ini tunai, maka P2D-nya paling bawah di sini ya, kita ketik sejumlah total amount-nya, berarti 8.400.000. Tap lagi. Nah, balance ujungnya 0. Kalau sudah 0 berarti ini sudah betul. Oke, kalau sudah terisi seperti ini, maka kita langsung klik record. Nah, sudah selesai ya. Jadi untuk penjualan tunai ya, itu hanya satu langkah seperti itu ya, hanya satu langkah. Langsung di invoice, kemudian langsung dimasukkan data transaksinya gitu ya. Kalau sudah ya, kita untuk tutup aja, kita cancel saja. Nah, jadi untuk penjualan secara tunai ya, secara tunai itu cukup satu langkah saja ya, cukup satu langkah saja caranya. Seperti itu untuk tutorial yang ke-6 atau tutorial yang terakhir gitu ya. Jadi yang terakhir di sini, misal kalian ingin melihat laporan keuangannya kalian yang sudah kalian buat ya, silakan kalian klik report di sini ya. Kemudian index to report ya. Nah, di sini adalah nanti untuk informasi-informasi yang ada keterkaitan dengan laporan keuangan kalian. Misal kalian ingin membuka yang namanya laporan neraca ya, berarti kalian di sini ada klik account ya. Di sini ada account, ada banking, ada sales tax, sales purchase, inventory. Jadi di sini adalah laporan-laporan yang ada keterkaitan dengan laporan keuangan yang sudah kita buat atas transaksi yang sudah kita masukkan di MIOP gitu ya. Kalau neraca berarti kalian klik di standard balance sheet ini. Kemudian kalian klik display. Nah, muncul laporan keuangan yang sudah kalian buat atas transaksi-transaksi yang Bu Tio sampaikan tadi. Nanti transaksinya, hasil laporannya adalah seperti ini gitu ya. Ini yang neraca. Misal pengen yang laba rugi ya, berarti yang profit and loss ini, yang profit loss ya, kalian klik display ya. Ini adalah di laporan laba rugi ya. Jadi nanti hasilnya akan tampilannya akan seperti ini gitu ya. Date from-nya gitu ya. Date from-nya, ingat ya, date from-nya ini kita buat tanggal 01/01, ininya kita buat tanggal 31 Desember gitu ya, karena ini adalah nanti akan muncul seperti ini ya. Date from-nya tanggal 1 Januari, laporan keuangan bertanggal 31 Desember ya. Jadi muncul laporan keuangan laba ruginya adalah yang sudah kita buatnya adalah seperti ini. Jadi ingat, kalau neraca berarti di standar balance sheet, kemudian kita display gitu ya. Kemudian kalau untuk yang laba rugi berarti yang profit and loss ini kita klik yang profit and loss accrual gitu ya, kita display gitu ya. Ingat date from-nya adalah tanggal 1 Januari 2020.
Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah betul langsung di close gitu ya. Inventory ini adalah untuk mencatat adanya transaksi persediaan, baik kita baik saldo awal neraca, saldo ya, maupun adanya pembelian maupun penjualan gitu ya. Kita klik item list summary, kita klik display. Lah, inilah data persediaan terakhir yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Jadi besok Bu Tio ketika ingin ujian kalian gitu ya, ujian kalian Bu Tio yang paling Bu Tio inginkan gitu ya, yang paling Bu Tio lihat ya, itu adalah yang di data account ya. Data account seperti ini harus betul gitu ya. Jangan sampai ada yang keliru. Ya, tolong untuk diperhatikan dari setiap jurnal membuat catatan penjualan maupun pembelian gitu ya. Silahkan kalian memperhatikan secara lebih lebih teliti lagi gitu ya. Begitu untuk mata kuliah lab komputer akuntansi dari tutorial 1 sampai tutorial ke-6 ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan silahkan ya gitu ya. Sebelum UAS gitu ya, sebelum UAS mohon untuk semua data-data screenshot untuk segera dikirim ke Google Classroom. Seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.